Yapim untuk mempersilakan Bapak Khairul memberikan pembentangan dengan tajuk Kebangkitan Harimau Asia di Nusantara. Dipersilakan Pak Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Menteri Agama dari Malaysia, ya, Datuk Seri Dr. Naim. Yang saya hormati juga ada Menteri Agama juga dari Kamboja, ya. Dari Indonesia saya dengan bangga membawa teman-teman ya dari Nahdlatul Ulama hadir di sini. Kiai Miftahul Akhyar, beliau adalah Rois Am. Rois Am itu chairman dari Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi terbesar Islam di dunia, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Ya, begitu juga saya membawa para ketua dari Muhammadiyah. Muhammadiyah juga organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, tapi juga di dunia, ya. Begitu juga ada Pak Hatta, Pak Nuh yang tadi sudah bicara, dan tentu saja juga saya memberikan penghormatan kepada chairman daripada Yapim, ya, dan Ibu moderator, ya, dan juga Tan Sri, Datu-Datu, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Hari ini saya mencoba untuk sharing, ya, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya tentang kebangkitan Harimau Asia. How to make it, ya, Islamic community in serantau, ya, to become a lot of harimau. Ya, kalau di Indonesia kita bilangnya ini is macan Asia. Ya, jadi kalau di Malaysia bilangnya harimau. Ya, saya akan mulai, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya. Kita sekarang pengen melihat, ya, bagaimana kondisi umat atau ummah di dalam bahasa Melayu, ya, kondisi kita saat ini. Ya. Nah, rantau Nusantara, ya, di ini negara-negara serantau itu memiliki muslim populasi yang besar. Ya, dalam data statistik terakhir yang saya miliki, kita itu memiliki 253 juta penduduk muslim, atau 42% populasi Asia Tenggara, dan mencakup 25% dari penduduk dunia. Ya, tentu terbesar Indonesia, kedua Malaysia, ya, tapi juga ada di negara-negara serantau lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba melihat Indonesia sebagai satu landscape daripada kita sebagai negara muslim terbesar di dunia. Kita memiliki 280 juta total population, ya, 280 million total population, dan 85% of our population di Indonesia is a Muslim. Ya, dan ini mencakup 13% dari total population Muslim in the world, di dunia. Jadi ini contoh how big is actually our Muslim population. Nah, we are majority as a numbers of population, tetapi we are minority daripada kekuasaan ekonomi. Ya, this is the real problem yang ada di Indonesia, ada di Malaysia. Ya, mungkin di Kamboja minority secara numbers, but minority pula secara ekonomi. That is fair.
But for Indonesia, Malaysia, we are majority as numbers of population, but we are minority, untuk contribution daripada penguasaan ekonomi. Nah, only one people in Serantau yang masuk 10 richest people in Forbes. Ya. Ini the fact. Harusnya kayak di Indonesia 85% penduduk Islam itu harusnya minimum 8 orang di Indonesia harus masuk top richest. That is a fair. Di Malaysia 6 di antara 10 top richest harusnya is a Muslim Malay. That is a fair. Ya. Nah. Di Indonesia ini contoh. Not even one Muslim controlling the biggest companies in Indonesia. Ya. Ini di luar dari state owned enterprise, di luar daripada BUMN. Ya. This is the fact. Nah, kenapa kita bisa begitu? Why we majority as a numbers population, but minority contribution daripada penguasaan ekonomi. Ya, karena kita punya musuh bersama, sebagai umat Islam. Yang pertama musuh kita adalah kebodohan. Yang kedua musuh kita adalah kemiskinan. Yang ketiga musuh kita adalah kesenjangan dan ketertinggalan. Yang keempat ketidakpedulian. Dan yang kelima kemalasan. This is adalah musuh bersama kita sebagai umat Islam. Ya. Nah, inilah yang harus kita perangi, kita hilangkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Bukan, karena jumlah kalian banyak. Namun kalian seperti buih di lautan. Dan Allah telah mencabut rasa gendar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Lalu Rasulullah menjawab, bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan, puan-puan, kita itu banyak secara jumlah, tapi tidak jadi kekuatan, tetapi jadi buih di lautan. Kenapa? Karena kita terlalu cinta dunia dan takut akan kematian. Nah, bagaimana kita bisa membalik keadaan? Sekarang kan kita tahu, tapi how we make it changing, merubah keadaan dari jumlah mayoritas tapi penguasaan ekonominya minoritas, apa yang harus kita lakukan? What we have to do? Yang pertama, kita harus memperluas akses pendidikan. We have to give the good education to all our Muslim population. That is a key word. Nggak boleh lagi ada seorang anak Muslim tidak punya akses masuk kepada pendidikan. That is number one. Second, the quality, not only the quantity. Tapi kualitas dari pendidikan yang kita berikan itu juga harus kualitas unggul. Kualitas yang mampu bersaing dengan kualitas-kualitas internasional. Agar mereka menjadi produk-produk yang unggul.
Yang ketiga, ya, sarana dan prasarana, all infrastructure dari pendidikan ini harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang keempat, tadi sudah banyak disinggung oleh para panelis, adalah bagaimana kita bisa menguasai teknologi. Ya. This is a very important. Kalau kita mau membalik keadaan, ya, the first we have to creating our Muslim community with a very good knowledge. Dan kuncinya adalah education. Ya. Kunci adalah cara memutus mata rantai kemiskinan, yang terbaik adalah dengan pendidikan. Nah, kedua, kita tidak boleh terjebak dalam karakter budaya kemiskinan. Kita harus belajar banyak dari negara seperti Korea dan Jepang, ya, yang mampu membuat budaya yang budayanya adalah against daripada kemiskinan. Ya. Di kita, ya, umat Muslim selalu kalau kita miskin tidak ingin merubah keadaan. Kenapa? Karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala kita jadi miskin. Ya. Sementara di Korea dan Jepang prinsipnya adalah tidak ada yang menolong kita kecuali diri kita sendiri. We have to transform our people, ya, untuk punya prinsip tidak ada nasib suatu kaum, satu bangsa bisa berubah kecuali kaum itu sendiri atau bangsa itu sendiri yang mau merubahnya. Ya. Santai sajalah, nanti juga beres. This is the young people of Indonesia, I think juga di Malaysia, ya, everything is santai. I don't know in Malaysia, in Melayu apa santai itu. Relax, ya, santai. Ya. Ya. Ya, we have to transform the new generation dari yang santai menjadi workaholic and perfectionist. Tidak bisa berdisiplin dan tepat waktu, ya. We have to transform to more discipline, ya, starting dari hal-hal yang kecil. Mengalah untuk menghindari konflik, ya. Kita ini selalu, ya, di Indonesia contohnya saya tadi diskusi sama Pak Hatta, ya, bahwa kita majority tapi kita selalu ngalah sama yang minority, ya, dengan alasan yang namanya toleransi. Ya. Nah, di Malaysia lebih bagus karena even you are controlling just 60% of the population, but you have affirmative action. Ya. Ya. Harusnya kita harus pantang menyerah karena ini menyangkut harga diri. Hanya mau kulitnya saja, ya. Kita butuh proses perencanaan yang lama dan detail. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, tuan-tuan, puan-puan, we have to transform our culture. Ya, starting from young population in our Muslim community to transform to become more alcoholic, ya, more perfectionist, more discipline, ya, more everything to becoming, ya, they can fight with the other community. Nah, we have also, kita juga punya yang namanya budaya instan. That is the biggest issue juga, ya. Mau cepat kaya, corruption. Ingin cepat beres urusan, suap. Ingin nilai bagus, nyontek. Ya, ingin cepat sampai, langgar lalu lintas. Ingin jadi pengusaha yang sukses, maka jadilah penguasa. Ya. That is also the culture yang ada in our community. Ya, jadi ini
transformasi yang kita perlukan, everything have to be processed and everything have to be step by step. Ya, cannot to become directly very fast, seperti membalik telapak tangan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, what is the sekarang leader of ummah? Ya, harus mentransform sumber daya manusia kita. Ya. Kita ini sekarang masih bergelut kepada yang namanya efisiensi dan productivity. Ya. If you are not efficient, if you are not productive, you cannot survive. Sekarang masih dalam tahapan itu. Ya. It's actually we have to transform the era, itu eranya adalah era innovation, creativity, and entrepreneurship. Nah, tapi to transform dari era efficiency and productivity to become innovation, creativity, and entrepreneurship need the quality of very good human resources. Nah, untuk itu tadi butuh masalah pendidikan, butuh masalah transform culture, ya, butuh transform everything, ya, untuk ini. Kalau tidak, maka kita akan makin besar lagi jumlahnya secara population, tapi makin lama makin tertinggal lagi secara penguasaan ekonomi. Ya. Nah, apa sebenarnya aset terbesar yang kita miliki? Yang kita miliki, kita punya jumlah besar. Ya, di serantau ini kita punya 253 juta. Sorry to say, but we are terfragmentasi, ya, terpecah-pecah, ya. Oleh karenanya, one keyword, umat Islam harus bersatu. Ya, bersatu saja belum tentu menang, apalagi berpecah belah. Ya. This is a very important to us to understand. Kita harus membangun usaha dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya. From us, ya, oleh kita, dan for us juga. Nah, untuk ini perlu yang namanya kolaborasi pemberdayaan jaringan umat Islam. Yang pertama is from the government. Apa yang kita perlukan dari government? Ya, affirmative action. Ya. Malaysia sudah melakukannya dan bersyukur punya Perdana Menteri yang sangat committed, ya, terhadap affirmative action untuk Bumi Putra dan umat Muslim. Ya, Indonesia mesti belajar banyak. Ini pemimpin-pemimpin Yai, ya, sama Pak Anwar Abbas nih yang suaranya paling kencang, ya, mesti bisa mendorong pemerintah Indonesia, ya, untuk lebih berpihak, ya, affirmative action. Ya. Nah, umat, ya, what is the transform daripada ummah ini? Ya. Bukan tangan di bawah, tetapi inovatif, kreatif, dan entrepreneur. Jadi jangan cuma tangan di bawah, tapi we have to do something untuk inovatif, kreatif, dan entrepreneurship. Apa peran ulama? Ya, fasilitasi dan pendampingan. Ya. Kalau kasih ceramah ulama-ulama, ya, ustadz-ustadz, jangan siksa kubur terus. Ya. Tetapi bagaimana bisa menguasai dunia untuk mendapatkan akhirat. Ya. Jadi harus bahagia di dunia dan bahagia serta selamat juga di akhirat.
Dunia usaha, ya, kita buat dunia usahanya jadi sukses, tapi setelah sukses dia berbagi, ya. Jadi ini hal yang penting, kolaborasi di antara 4 sektor ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya cerita ini tentang siklus hidup kupu-kupu, ya, butterfly. Ya. Jadi kupu-kupu ini itu lahir dari yang namanya kepompong. Ya, jadi dari ulat dia jadi kepompong, ya. Kepompong itu sebelum dia menjadi kupu-kupu, ya, dia harus mengeluarkan semua kemampuan tenaganya untuk menerobos yang namanya kepompong tadi. Setelah terbuka kepompong itu, maka lahirlah kupu-kupu yang bisa terbang dengan sayapnya yang indah berwarna-warna, dan dia terbang, ya, dengan sayap yang kuat. Ada satu percobaan yang dilakukan oleh satu ilmuwan supaya menolong si kupu-kupu tidak usah fight untuk keluar daripada kepompong itu. Maka kepompong itu digunting ujungnya. Ya, kupu-kupu itu dengan mudah dia keluar untuk jadi. Kupu-kupunya tetap indah, sayapnya tetap berwarna-warna baik, tapi ternyata sayapnya mudah patah. The lesson daripada simplification ini adalah bahwa kita harus membuat umat kita menjadi umat yang berusaha keras, punya fighting spirit, ya, supaya dia bisa jadi kupu-kupu, dia bisa jadi umat yang nantinya punya sayap yang kokoh, yang kuat, tidak mudah patah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan, puan-puan, ya, ini adalah perumpamaan daripada bagaimana kita sebagai pemimpin umat itu harus mampu membuat umat-umat kita menjadi punya fighting spirit yang tidak pernah mudah menyerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, semakin banyak jumlah entrepreneur, semakin maju sebuah negara. Jadi kita harus mendorong yang namanya umat Islam itu menjadi pengusaha, menjadi businessman, menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena kemajuan sebuah negara sangat ditentukan oleh berapa banyaknya entrepreneur yang ada di negara itu. Ya, kemarin dalam diskusi dengan PM sudah disampaikan bahwa keinginan namanya serantau ini jadi penguasa muslim dunia, jadi pengontrol muslim dunia hanya mungkin kalau negara-negara kita itu kuat secara ekonomi. Nah, cara untuk kita bisa kuat secara ekonomi tidak ada lain, tidak bukan kecuali kita memperbanyak jumlah pengusaha kita, jumlah entrepreneur kita di negara. Karena dengan banyaknya entrepreneur, maka akan banyak menciptakan bisnis, banyak inovasi baru, dan bahkan tinggi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi tentu akan banyak menyerap tenaga kerja, dan menyerap tenaga kerja akan meningkatkan daya beli. Akhirnya semua yang namanya ekosistem ekonomi itu akan berjalan dengan baik. Dan kesejahteraan akan menjadi bukan impian tetapi sebuah kenyataan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh saya 43 tahun sudah menjadi entrepreneur. From nothing, ya, from scratch, from zero, ya. Ini adalah sejarahnya, tentu saya nggak akan bahas. I'm starting from the informal business.
Apa itu informal business? I doing everything by myself. Ya, nggak punya employee, nggak punya apa-apa. I doing everything by myself. Ya, without the capital. Ya, starting dari informal business to become small business. Small business to become medium business. Medium business to become big business and to become conglomeration. 43 years. What is the value? Ya, starting from zero, never got anything facility from the government. Tiga, no affiliation with politics, but friend with everybody. Empat, kerja keras dan sifat pantang menyerah sebagai prinsip dasar perusahaan, dan we are symbol of the new Indonesia, Indonesia baru. Ya. That is a very important. Sorry to say, kita umat Muslim itu sering mengandalkan diri ya dari pemerintah. Pemerintahnya ganti lagi akhirnya, ya. Yang berkuasanya, ekonominya, ya, atau ya tadi mau jadi pengusaha sukses, ya, to become the minister, and got the concession and everything and all the facility. Nah, ini the fact. We have to transform our thinking of our Muslim community. Not necessary you are affiliate with the government, not necessary. Yeah, you are part of the one party or big politician, yeah, to become successful in the business. This is the last slide of mine, ya. Ini slide saya terakhir adalah is my way. We call it CTW. CT is from Hairul Tanjung way, ya. How I can become success, and that's the way ini bisa dicontoh oleh semua orang. Yang pertama, mulailah usaha dengan niat baik. Agama kita mengajarkan starting dengan niat baik. Yeah. This is very important. Second, baca dan tangkap peluang yang ada. Jika tidak ada, ciptakan peluang. Yeah. Not whatever your position. You can become a teacher, you can become entrepreneur, you can become the government official, yeah. But you have to always thinking about peluang, opportunity. Not only for yourself, but is for your responsible. Examples, you are the government official, how to make it the serving better to our people. If you teacher, how you make it, yeah, your education, the quality will be much better. Yeah. Semuanya itu harus dilihat peluangnya. Not only you are entrepreneur. Kalau sudah dilihat peluang dan tidak ada, ya, create peluangnya. Ya. Tiga, uang bukan modal utama. Tadi saya katakan, ya, saya memulai tidak dengan uang. Saya tadi bilang sama Chairman Yapim bahwa networking is the most important thing. Ya. Jadi kawan itu adalah modal paling utama. Networking is not the money. Empat, buy the future with the present value. We have to understand what is the future will become. Ya. Jadi kalau kita tahu sekarang in the future AI will be controlling the world, ya, even they will controlling human, ya, maka ya belajarlah AI supaya kita tidak ketinggalan.
Karena hampir semua pekerjaan itu bisa nanti ya dilakukan oleh artificial intelligence. Dokter, ya saya dulu pernah punya klinik diagnostik di Singapura. Ya, ini contoh. Gaji dokter paling mahal di Singapura itu adalah radiolog. Why? Because karena dia harus baca yang namanya hasil CT scan, hasil MRI, semua segala macam. Ya. The future, radiolog adalah dokter yang paling tidak laku. Kenapa? With AI, seorang radiolog senior mungkin sudah pernah belajar tentang 10.000 kasus. That is already the most senior. AI akan menggunakan jutaan data, ya, sehingga their accuracy, ya, itu much more accurate than even the professor paling senior pun di radiolog. Jadi nanti CT scan kita, MRI kita nggak perlu lagi radiolog, automatic directly dia sudah keluar yang namanya resultnya. That's the way we have by future with the present value. Ya, kita harus bisa mempredik apa yang akan terjadi di depan dan membelinya dengan harga sekarang. Karena kalau membelinya nanti pada saat waktunya, kita akan terlambat. Dan harganya pasti jauh lebih mahal. 5. Jadikan kegagalan sahabat baik. Ya, semua orang itu pasti pernah gagal. Dan gagal itu adalah bukan kesalahan, bukan dosa. Ya, orang bijak bilang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal lagi. Kenapa? Ya, gagal adalah the process of learning. Asal kita mau belajar, kegagalan itu sebabnya apa? Dan kalau kita tahu sebabnya, we have to eliminate sebabnya. Begitu terus, gagal lagi ternyata bukan karena yang ini, ya karena yang lain. Eliminate lagi, sampai akhirnya gagal itu bosan datang ke kita. Ya. Saya seorang businessman, orang banyak tanya saya, pernah gagal sering, pernah ditipu sering. Ya. Sampai kalau orang dari jauh datang ke saya, gitu, saya udah bisa bilang, mau nipu gua nih. Gitu. Kenapa? Saking seringnya ketipu, itu udah punya AI yang gayanya begini pasti nipu. Ya, jadi that is the way how we can learn. Ya. 6. Kerja keras, pantang menyerah, detail, tidak kompromi terhadap hasil akhir, disiplin, dan perfeksionis. Perfeksionis itu tidak salah. Perfeksionis itu bukan sesuatu yang tidak baik. Ya, semuanya itu baik dan itu harus kita terapkan. Jangan kompromi terhadap hasil akhir. Ya, orang kita tuh suka saya udah coba maksimum nih, udah maksimum hasilnya gitu. That is not enough. 7. Intuisi adalah suatu yang rasional. Ya, kayak tadi saya katakan, orang jalan dari jauh, saya udah tahu, ini mau nipu gue nih. Gitu. Ya, kenapa? Karena intuisi kita dari knowledge yang kita pelajari, dari experience yang kita dapat, dari acara-acara seperti ini, ya, dari buku yang kita baca, dari seluruh informasi yang kita terima, masuk di dalam microchip kita, tinggal kita seberapa cepat kita bisa melakukan analisis. Ini jadi prosesornya. Jadi ada database, ya, ada juga prosesor. Dan Tuhan Maha Pengasih sudah memberikan kita seperti ini. 8. Ambil keputusan. Ya, cari solusi dan bukan masalah. Kita ini selalu sukanya begitu ada masalah datang, ya, bukan cari solusi, ambil keputusan, ya, membahas masalahnya terus sehingga nggak kelar-kelar itu. Ya, akhirnya kita bergulat dengan masalah
yang ada. Pragmatisme dan idealisme bukan minyak dan air. Ya. Kita ini orang Islam, ya, selalu mengedepankan idealisme. Karena apa? Kita takut sama Tuhan. Ya. Itu wajib hukumnya. Tapi kita juga harus melihat yang namanya kenyataan hidup. Pragmatisme. Bagaimana we combining, ya, idealisme dan pragmatisme tanpa ada satupun yang dikorbankan. Ya, dia seperti yin dan yang. Ya, yin dan yang pada filosofi Cina, ya, dia seperti koin dengan dua sisi mata uang. Kalau cuma satu sisi mata uang, koinnya nggak laku. Dia ini harus dua-duanya kita perhatikan. Yang terakhir, dari semua apa yang kita lakukan, kita harus memulai dengan niat baik dan mengakhiri dengan semua yang kita lakukan adalah mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah makna daripada hidup kita. Jadi Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ya, inilah sharing saya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Khairul, cantik sekali. Saya sangat gembira, kadang-kadang kita melihatnya we are on the same page ya. Dan itu amat mudah untuk membawa inspirasi Pak Khairul itu, kerana itulah yang kita bicarakan, yang kita mahu terjadi. Cuma kadang-kadang cantik yang Pak Khairul bilang itu antara pragmatisme dengan idealisme. Dan kadang-kadang orang agamawan tidak dapat menerima apa yang kita buat kerana ia dirasakan tersimpang dari idealisme, ya. Tetapi orang yang maju itu membuat apa yang boleh dilakukan, ya, within the constraints that we have, ya. Jadi untuk kita ada sedikit saja masa lagi, ada soalan di Slido atau saya persilakan mana yang cepatlah. Ya, saya lihat Pak Nick, silakan. Ada mic? Pak Nick merupakan pengerusi, ya, Forum Ekonomi Manusiawi, salah satu pertubuhan NGO di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senator Menteri, Datuk-Datuk dan Pak Khairul. Saya ada suatu pandangan. Setelah disebut soal kebangkitan semula harimau Asia dan kita fokus kepada isu keuangan dan ekonomi negara Nusantara. Kenapa tidak kita kemukakan semula, dan pada pagi ini saya ingin mewakili Forum Ekonomi Manusiawi, satu ormas, satu NGO di Malaysia, untuk kita angkat kembali idea lama yang masih terpendam, iaitu penubuhan Bank Wakaf Nusantara. Bank Wakaf Nusantara. Sebab kalau di Malaysia umumnya kita hanya memanfaatkan lebih kurang 5% daripada khazanah harta umat. Indonesia lagi besar. Nahdlatul Ulama sahaja sudah cukup berbilion, bertrilion. Malaysia harta wakaf trilion dan juga bilion. Kenapa tidak kita mulakan suatu misi
untuk menyelamatkan ekonomi umat sebagaimana yang Profesor sebut tadi, bahawa biarlah majoritas jumlah itu juga dilambangi oleh majoritas nilai keuangan dan ekonomi negara. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Nik Yusof. Kita silakan, ada satu soalan lagi. Saya nak serahkan paper ni dan kasta ni kepada CEO Yapim sekarang. Silakan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Silakan. Dan kalau ada Slido ya. Boleh tanya soalan? Ya, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rahman Sungib daripada company syarikat Harvest the Mind, Sdn Bhd. Okey, saya baru pulang daripada Padang. Jadi saya difahamkan oleh juru pemandu di Padang bahawa di Padang ni semua supermarket adalah kepunyaan orang Islam. Tapi bila saya tanya supply chain-nya di mana? Siapa pengeluar barang-barang? Mereka tidak boleh jawab. Okay, jadi saya cadangkan supaya Pak Khairul Tanjung yang menjadi harimau dewasa ya, macan dewasa ni boleh coach ya. Kalau boleh coach 10 macan muda, harimau muda di Padang supaya mereka menjadi usahawan macam Pak Khairul Tanjung. Itu cadangan saya. Sekian. Okey, terima kasih. Boleh flash semula soalan tadi. Semangat kebangkitan Asia, apakah cabarannya untuk ini? Jadi silakan Pak Khairul, ada 3 kita kumpulkan sekali untuk menjimat masa. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi soal wakaf Nusantara, ya. Di Indonesia sudah ada badan wakaf, ya. Kebetulan Pak Profesor Nuh, tolong berdiri Pak Nuh. Beliau adalah baru saja selesai menjadi ketua badan wakaf. Jadi nanti bisa diskusi langsung dengan Pak Nuh untuk mencari solusi daripada mungkin yang diperlukan adalah koordinasi dan kerjasama antar badan-badan wakaf yang ada di negara-negara serantau. Supaya nanti ada sharing knowledge, sharing experience, dan bisa jadi cross investment juga untuk bisa dilakukan. Mungkin itu Pak Haji, ya, bisa nanti langsung dengan Profesor Muhammad Nuh. Nah, di Padang, betul, satu-satunya provinsi di Indonesia, di Sumatera Barat, yang tidak memiliki yang namanya Alfamart dan Indomaret. Alfamart dan Indomaret adalah small retail, ya, yang ada di seluruh Indonesia. Tapi hanya di Provinsi Sumatera Barat karena komitmen dari pemerintahnya itu tidak ada. Jadi semuanya ada local, ya. The biggest retail itu belongs to us, namanya Transmart yang ada di Padang. Dan yang lain itu adalah milik lokal dari binaan pemerintah daerah, ya. Dan ada juga yang swasta. Dan kami itu sebenarnya uang dari pemerintah daerah itu pembinaan awalnya in the beginning itu dari kami. Termasuk juga barang-barangnya itu in the beginning itu dari kami. Tapi sekarang mereka karena sudah besar, mereka sudah bisa membangun dirinya sendiri. Nah, kami punya program, ya. Nanti di sini saya bawa juga Pak Safi, Datuk Safi, ya, silakan berdiri Datuk Safi. Nah, Datuk Safi ini adalah CEO daripada Trans Retail, ya, yang membawahi retail dari seluruh Indonesia. Nanti bisa komunikasi karena kita punya program yang namanya apa Pak Safi? Antum, ya, singkatan dari Aliansi untuk Umat, ya. Jadi itu sudah dijalankan, ya, dan di Surabaya ini Pak Nuh menggerakkan itu di NU unit-unit Nahdlatul Ulama untuk membuat minimarket, ya, yang di bawah daripada binaan
kami. Jadi nanti bisa langsung bicara dengan Pak Safi. Lalu semangat kebangkitan Asia, apakah cabarannya? Sebenarnya tadi sudah disampaikan semua cabarannya, tapi intinya adalah tadi saya sudah bicara sama Chairman Yapim bahwa networking is the keyword. Ya, saya memulai dari muda, more than 30 years ago, itu punya networking. Ya, dengan teman-teman dari serantau ini. Ya, di sini ada Pak Hatta juga, itu contoh bagaimana kami itu membangun networking. Saya tadi contoh tadi. Yang pertama, saya pertama kenal namanya Tan Sri Wahid. Ya, itu pada waktu kami masih muda-muda. Ya. Nah, lalu beliau tiba-tiba jadi CEO Telkom Malaysia. Beliau datang ke Jakarta, kami bertemu, bicara tentang apa yang mesti kita lakukan bersama. Lalu beliau pindah lagi jadi CEO Maybank. Ya, kami bertemu lagi. Ya, untuk kita komunikasi lagi. Ya, akhirnya kerjasamalah antara Citicorp dengan Maybank. Ya. Lalu satu saat, ya, saya terpaksa jadi senior ministers in economic. Ya, ada meeting IM2GT di Aceh. Ya, tahu siapa yang datang mewakili Malaysia? Menteri Ekonomi Malaysia namanya Tan Sri Wahid datang. Ya, jadi everything is about networking. Jadi dari kami muda itu sudah bergarap. Jadi setiap saya ke Malaysia, saya ketemu teman-teman. Ya, setiap kali teman-teman Malaysia datang ke Indonesia itu ketemu teman-teman. Nah, kemarin dengan PM kita membahas ini. Saya kenal dengan PM Malaysia more than 30 years ago. Ya, kita bersahabat, kita saling kunjung mengunjungi gitu. Ya, ya. Jadi networking is a very important keyword. Jadi jangan bicara substance dulu. Karena kalau bicara substance langsung, biasanya nggak ketemu. Ya, rapat, ada notulennya, ya udah, ya tanda tangan MOU. MOU is just the MOU, it's never action. Jadi memorandum of no action. Ya, nggak perlu. Jadi the most important thing, networking yang dibangun, jadi bersahabat, saling percaya, trust dibangun, ya. Nah, disitulah nanti kita bisa memberi peluang untuk tumbuh bersama, besar bersama. Kalau boleh yang akhir ini, Prof. Sebenarnya banyak soalan yang ditujukan ya, tapi kita tak nampak. Kalau boleh yang Bapak Khairul untuk menyinggung bagaimana memberi peluang anak muda ini dalam mencuburi penguasaan ekonomi. Ya. Jadi yang pertama tentu kita harus mulai dari saat mereka kecil. Kenapa kita kalah dengan Cina-Cina ini? Ya, karena mereka dari kecil masih sekolah dasar, kalau mereka punya toko kecil, si anak ini ya sudah disuruh jaga toko. Ya, pulang sekolah, habis makan dia suruh jaga toko. Nggak banyak, 1 jam, 2 jam. Ya, apa yang dia dapat? Dia dapat namanya yang pertama responsibility. Dia harus bertanggung jawab barang yang dijual berapa, uangnya hasilnya berapa. Ya. Saya kebetulan di sekolah Belanda, sekolah dasar saya. Ya. Itu dulu kami harus bergantian jualan. Ya, disiapkan es mambo, kacang, semua segala macam. Itu setiap istirahat kami keluar jualan. Ya. Kalau seandainya itu terjual habis, kami dapat insentif berupa uang. Sejumlah 1 makanan yang kami jual. Kalau makanannya tidak habis, maka insentifnya makanan itu 1, esnya 1 atau kacangnya 1, kuenya 1. Gitu. Ya. The keyword adalah kita belajar bertanggung jawab. Yang kedua,
kita belajar berhitung secara faktual. Ya. Jadi uang itu, nah mohon maaf di Indonesia, saya nggak tahu di Malaysia, itu ada yang namanya pamali. Ya, apa bahasa Malaysia panamali itu ya. Satu hal yang tidak baik lah dilakukan. Jadi anak-anak dilarang pegang uang. Uang itu dekat dengan setan katanya. Ya. Nah, bagaimana si anak mau belajar tentang entrepreneur kalau dia nggak boleh pegang uang? Ya. Jadi mulailah dari paling bawah, mulailah dari saat muda dan kasih mereka kesempatan, encourage mereka untuk to do something from very young. Dari SD, SMP, ya, kasih mereka kesempatan, dorong mereka untuk menjadi entrepreneur, ya. Biar mereka berjualan di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, ya, di sekolah-sekolah, gerakkan yang namanya spirit of entrepreneur ini, ya, to make it, ya, they are becoming virus, ya. Kalau sekarang anak-anak muda kan senangnya viral, tapi viralnya di sosial media. Ya, we have to make it the viral of entrepreneurial spirit. Ya, agar mereka itu bisa from in the beginning, ya, memahami bahwa menjemput peluang adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang membeli masa depan mereka. Terima kasih. Ya, tepukan gemuruh untuk Pak Khairul yang telah memberikan kita semangat, ya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Pak Khairul kerana kesudian Pak Khairul untuk datang memberikan ucap utama kepada Forum Serantau Yapim yang kami anggap begitu bersejarah kerana mendapat Pak Khairul pada hari ini. Untuk itu saja yang kita dapat bersama-sama. Jadi dengan ini pihak media boleh juga menginterview Pak Khairul nanti. Bukan senang untuk dapatkan Pak Khairul ini, ya. Jadi saya serahkan kepada Encik Rahim MC kita. Ya. Terima kasih, banyak Profesor. Pak Khairul. Ya. Diminta kepada Pak Khairul untuk terus berada di atas pentas dan majlis ingin menjemput Yang Berbahagia Datuk Muhammad Razif untuk menjemput dan mengiringi Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, untuk ke pentas bagi menyampaikan cenderahati penghargaan kepada Yang Berusaha Tuan Profesor Dr. Hairul Tanjung, Pengerusi City Corp Indonesia, di atas penyampaian ucap tama yang cukup bernas penuh dengan pengisian Kebangkitan Harimau Asia di Tenggara. Dia ucap tama Kebangkitan Harimau Asia di Nusantara cukup istimewa, cukup hebat. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hairul Tanjung. Umat Islam harus bersatu.